Ya, assalamualaikum Kak. Apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik. Saya sama Raihan gimana? Baik juga Kak, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bagus, bagus, bagus. Sekarang lagi sibuk apa Kak kira-kira? Sebenarnya nanti hari Jumat, maaf. Sebenarnya hari Jumat tuh mau sidang. Jadi sekarang lagi sibuk-sibuk. Ya begitulah. Mengumpulkan energi. Eh, Maaf ya Kak, sebelumnya kita sita waktunya sebentar gitu. Padahal Kakak bentar lagi mau nyiapin sidang. Gak apa-apa. Makasih loh Kak. Ya, sebenarnya kita udah saling kenal ya, tapi nggak ada salahnya kalau aku perkenalkan diri lagi. Di sini aku Zea dari Angkatan 56 sebagai host wawancara. Makasih Dan buat Kak saya Putri yang udah bersedia menjadi narasumber untuk Festival Kimia 2020. Yeay. Oh ya Kak, saya juga perkenalan ya Kak. Nama saya Ihan dari Angkatan 56 juga. Nah, kali ini adalah sesi wawancara kedua dari acara Festival Kimia tahun 2020 bersama salah satu alumni analisis kimia dengan prestasi akademik yang patut dicontoh nih. Nah, boleh ya Kak, langsung kita ke pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan pertama nih Kak. Dengar-dengar nih Kak, IP yang Kakak peroleh kan bagus-bagus nih. Kira-kira seperti apa sih Kak? Ada yang bilang Ada yang bilang pokoknya bagus Kak. Amin. Ya, Memuaskan lah ya. Nah, Memuaskan. kira-kira seperti apa tuh Kak metode belajarnya sehingga Kakak bisa memperoleh nilai-nilai yang wah? Aduh kok jadi malu ya. Sebenarnya IPK-nya biasa aja, serius. Beneran serius. Metode belajar tiap orang beda-beda ya. Kalau kakak tuh lebih ke ini, ke visual. Jadi kalau misalnya belajar tuh harus ngelihat, misalkan harus ada bacaan atau ada gambar gitu. Terus metodenya gimana lagi ya? Terus kalau sakit jangan maksain diri banget. Misal lagi demam-demam terus misalnya mau belajar mau dapat nilai bagus, itu biasanya hasilnya nggak maksimal. Jadi kalau misalkan lagi sakit istirahat gitu, jangan maksain diri. Terus apa lagi ya metodenya? Sejauh ini sih gitu aja. Terus pas mau UAS sama UTS itu benar-benar belajarnya tuh ditambahin waktunya dilebihkan di sana, karena nggak tahu ya, menurut kakak tuh kayaknya di UTS sama UAS tuh tinggi gitu, sangat mempengaruhi hasil akhir. Memang praktikum juga, cuman nggak tahu kenapa kalau di taktiknya kakak itu lebih di UTS sama UAS gitu. Oh ya, ini Kak, kan tadi Kakak sempat singgung ya, jangan memaksakan diri ketika sakit. Apa pernah ada gitu Kak, pengalaman Kakak yang akhirnya tuh memaksakan diri dan akhirnya gak maksimal di semua sisi gitu, yang akhirnya Kakak sesali sehingga bisa menyimpulkan seperti itu? Pernah sih, waktu itu lagi kalau nggak salah matkul kimia fisik semester 3. Itu kan semester 3 bener-bener lagi hektik-hektiknya ya, banyak banget laporan, terus sering begadang, terus sempet tuh sakit. Itu lagi, tapi mau nggak mau gitu ya, jadi jadi ngerjain laporan, jadi sakit-sakit tuh ngerjain laporan kimfis kan. Jadi setiap dapat laporan kimfis tuh kayak kurang maksimal, tapi bukan berarti sakit terus gitu. Pernah satu dua kali tuh sakit, jadi yang ngerjain kan seadanya tuh karena sakit, ya udah jadi gitu. Tapi kan nggak bisa ngulang ya. Ya nilai laporannya udah keluar gitu waktu itu Ya, jadi buat teman-teman yang ngerasa kalau emang nggak fit banget, ya mungkin bisa lah diistirahatin satu hari mungkin ya Kak ya. Mas, jangan ditunda. Itu kan karena kakak tuh sempet nunda waktu itu, harusnya dikumpulnya hari hari Kamis atau hari Rabu gitu, yang kelas B2. Terus harusnya kan bisa hari Sabtu hari Minggu gitu dikerjainnya. Nah itu kakak tuh sempet ya udah kayak sok meleha-lehakan diri. Jadi itu mulai ngerjainnya itu hari
ya deket-deket hari Rabu atau hari Kamis itu, nah kan jadi sakit gitu ya, kebetulan Allah ngasih sakit di hari itu, ya udah jadi udah nggak Malah nilai numpuk ya teh. iya terus karena nunda juga ya pokoknya kesalahan dua-duanya gitu. Iya sih Kak, aku pribadi nih pernah gitu ngalamin yang nunda cuma sehari gitu. Tapi ternyata besoknya tuh sakit. Itu kan itu nggak enak banget kayak kayak gitu. Jadi kayak kalau orang-orang bilang, "Ih, kok rajin banget." Bukan rajin sebenarnya karena khawatir kayak ada hal yang nggak terduga gitu kan, yang kita nggak tahu gitu. Aku lanjut ya Kak. Iya boleh. Pertanyaan saya nih, tadi kan katanya kakak nilai-nilainya cukup tinggi gitu. Nah selain akademik juga kan pasti di perkuliahan tuh ada dua pilihan, ada mereka yang ikut akademik saja dan ada mereka yang ikut organisasi. Nah kira-kira kakak waktu pas di Ankim ikut organisasi nggak Kak? Dan cara bagi waktunya tuh seperti apa sih Kak? Ya sempat waktu itu ikut 2 organisasi. Pas di semester awal itu ikut Kokim. Iya kan Kokim kan? Iya Koperasi Kokim. Kimia ya benar. Terus terus di tahun yang selanjutnya, tahun kedua itu ikut aromatik, terus masuk ke Akprof. Sebenarnya kakaknya aku nih orangnya nggak organisasi banget, jadi pas ikut itu tuh juga dibilang nggak maksimal juga, tapi ikut aja mau cari pengalaman juga gitu kan. Ya. Yang penting ada niat ya Kak ya. Iya, jadi kayak misalkan, oh aku pernah nih ikut ini, oh tahu pengalamannya gimana di sini, di Kokim juga, di aromatik juga, terus cara bagi waktu ini kalau ini taktiknya kakak ya, jadi benar-benar di UTS sama UAS. Misalkan kita ya udah ngerjain laporan segitu, misalkan tahu nih kecil nilainya laporannya, kan kadang kita udah sering nih kadang berusaha tapi kadang yang kita dapat kan kurang juga, misalkan kita kurang teliti saat buat laporan atau segala macam, ya udah di UAS sama UTS. Jadi pas mau UAS UTS tuh benar-benar jaga kesehatan terus belajar keras. Nggak tahu sih orang lain menjalankan ini atau enggak, tapi kalau sama Kak, sama saya juga Kak. Nah pertanyaan selanjutnya nih Kak. Ya, Nah kan tadi pas pertanyaan pertama kakak udah ngasih tahu ya metode belajarnya ke kita tuh kayak gimana. Nah kasih kami tips dong Kak, gimana caranya memiliki niat belajar yang cukup tinggi gitu. Niat belajar yang cukup tinggi. Iya kan sebagian dari kita kan mungkin banyak yang males gitu Kak. Apalagi pas masa-masa UAS kan banyak banget yang harus dihafal gitu. Gimana Kak? Gimana ya kalau aku yang pertama kali tuh ingat orang tua. Jadi kita kan udah disekolahin jauh-jauh, misalnya yang merantau ke Bogor, ke IPB. Ya, apa ya? Usahakan aja yang terbaik kasih ke orang tua gitu. Mereka udah mengeluarkan tenaga, cari nafkah untuk biayain kita di sini sekolah. Ya masa balasan kita tuh setengah-setengah gitu loh. Maksudnya kayak istilahnya tuh males-males gitu. Kan sayang, gimana ya cara bilangnya? Ya pokoknya paham kan maksudnya tuh gitu. Iya, motivasi tertinggi orang tua pokoknya ya. Oh ya, motivasi tertinggi orang tua. Jadi kalau misalkan lagi males, itu pasti kayak, aduh Put, udah jauh-jauh orang tua kesini, masa segini doang dapetnya, misal gitu. Nah itu sangat mempengaruhi sih sebenarnya psikologis, tapi nggak tahu beberapa orang gimana. Terus ada mikir juga yang kedua gini, ini udah takdir Allah kita ditaruh di sini. Mungkin banyak juga yang pengen di posisi kita, tapi kita yang lebih beruntung. Coba dipertahanin, jangan jangan setengah-setengah juga. Nah itu dia, jangan setengah-setengah juga. Kalau bisa kasih yang terbaik, belajar gitu. Belajar juga bukan berarti kita jadi orang yang belajar terus gitu kemana-mana bawa buku, nggak gitu juga. Serius gitu. Ada saatnya kita UTS UAS serius buat laporan, hasil yang serius, main-main juga nggak apa-apa gitu. Oh ya nih Kak, masih tentang metode belajar, kira-kira kalau kakak ini tipe yang suka belajar sendiri atau lebih nyaman bersama gitu? Mana kira-kira Kak? Itu sih kondisional ya. Misal kalau baca, misalnya kita belajar itu mau baca slide doang, itu biasanya sendirian. Tapi kalau misalkan belajar kayak perhitungan tuh sayang banget, misal kayak awal-awal tuh Kimdas, Andas,
Terus nanti di akhir-akhir tuh ada di semester 5 tuh unit operasi UNOP. Itu biasanya kita sering berkelompok biasanya. Nah itu ngerjain apa sih? Pasti ada soalnya nggak bisa kita jawab kan. Pasti kita butuh teman. Biasanya sih kalau kakak gitu caranya tergantung dari makulnya. Kalau emang bisa dipahamin sendiri ya udah. Tapi kalau butuh teman berkelompok gitu. Nah, selanjutnya nih Kak, masih tentang belajar. Kok belajar terus sih? Padahal image aku tuh nggak kayak gitu loh. Ya Orang kan belajar lebih sih berpengalaman gitu. Nah, kita kan kalau di Ankim tuh pasti kurang tidur gara-gara laporan lah, belum lagi ngapalin teori yang rada rumit lah, rumus-rumus segala macam, terus belum lagi bikin raker. Walaupun laporan belum beres, raker sudah bikin gitu. Nah, kakak pernah nggak sih Kak ngerasa bosen pas proses belajar itu dan cara ngatasin bosannya tuh gimana? Bosen? Pernah di semester 3 sama semester 4 karena aku tipikal orang, bukan tipikal sih, orang gampang sakitan gitu loh. Gimana ya, misal gini, kurang tidur dikit besok bisa drop. Bahkan fun fact-nya ya, kayak setiap semester tuh aku tuh pasti dirawat gitu di rumah sakit. Nggak tahu gara-gara apa, pokoknya terjadi aja begitu kan. Itu sempat di satu sisi tuh kayak aduh sakit-sakit terus, tapi jadi kayak numpuk gitu loh. Apa ya, praktikum ada yang belum keganti, itu kan merasa jenuh ya, jadi kayak ketakutan. Ini aku bisa nggak ya ngelewatinnya, kan sempat gitu. Terus sempat ngejenuh juga ngeliat raker dan laporan banyak gitu, apalagi kalau udah numpuk matkulnya. Itu ngatasinnya gimana ya waktu itu? Kalau aku sih biasanya curhatin dulu ke orang tua, misal kayak Bun Putri lagi jenuh banget nih. Nah nanti biasanya dikasih wejangan gitu, dikasih semangat lah. Nah terus udah gitu curhat juga ke teman biasanya gitu, karena kalau di aku curhat itu ngaruh ya, walaupun termasuk tipikal ngeluh ya, tapi nggak juga sih. Kadang ada orang ngasih ke kita semangat itu udah cukup. Terus ingat juga Ankim kan sebentar, cuma 3 tahun, masa 3 tahun gampang bosan gitu. Gimana nanti kerja gitu, ada orang yang sampai 30 tahunan kan. Kita melatih juga ya, jangan sampai jadi orang bosenan. Terus ya kalau pokoknya main sama teman mungkin Kak, kenapa? Main sama teman bisa ngebuatin bosannya di Ankim nggak itu? Ya bisa kayak dulu tuh waktu di zaman aku semester 3 sempat ada kayak upgrading gitu, atau apa ya gitu. Upgrading pokoknya jalan-jalan gitu, itu tuh sebenarnya udah cukup ngobatin. Terus kayak ikut organisasi sebenarnya, walaupun kata orang capek juga ikut organisasi, belajar juga, padahal sebenarnya di samping itu organisasi itu bisa nyembuhin kejenuhan saat kita di akademik gitu. Kan di organisasi ketemu orang, bersosialisasi, kan beda sensasinya ya saat belajar di kelas. Lebih santai di organisasi sebenarnya Kak. Apanya? Lebih santai di organisasi kalau mau ngobrol-ngobrol gitu. Bener. Kayak di Kokim kan enak banget tuh Kak, di Kokim ruangannya satu doang gitu. Ngobrol apa aja bebas tuh Kak. Saya juga Kokim Kak. Kenapa? Saya juga Kokim kebetulan. Oh, Kokim juga. Wah. Iya. Tiap minggu beri peralatan Kak. Iya. Tapi enak juga sih beli alat-alat gitu. Iya, bisa tahu harganya sama bisa lihat barang-barang yang masih baru lah, fresh gitu kelihatannya. Iya. Oke Kak, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya mungkin ya Kak. Oke, Zia. Nah, ini nih Kak, seputar pengalaman PKL. Ya, kemarin kan beberapa bulan ini Kakak baru PKL ya? Nah, di mana tuh Kak? Di mana apanya nih PKL ya maksudnya? Selama PKL-nya atau saat mau mendapat tempat PKL? Gimana nih? Kalau ya di mana dulu nih Kak tempatnya, mungkin bisa dikasih tahu ke kita semua. Aku PKL di ini Pusat Teknologi Radio Isotop dan Radio Farmaka di Batan, itu di Serpong. Batan mungkin teman-teman pernah dengar juga.
badan badan tenaga nuklir atau teknologi nuklir gitu. Aduh lupa, maaf. Ya pokoknya di situ. Ya udah. Nah, itu Kak gimana cara nyari tempat itu gitu kan? Bisa dapet di Batan itu gimana ceritanya Kak? Ceritanya malah justru sangat singkat. Jadi awalnya teman aku tuh mereka bertiga. Terus mau di PTRR Batan ini. Nah, terus yang satunya nggak jadi 01 slotnya kan. Nah, terus tiba-tiba aku tuh nyari, aduh mau PKL di mana. Pas lagi ngomong gitu tiba-tiba ada yang nawarin. Terus awalnya waktu itu mau di Indolato ikut temen yang cowok. Terus tiba-tiba temen yang cowoknya malah nawarin yang Batan ini, yang PTRR ini. Jadi kakak tuh kayak sempet bingung gitu loh, keoper gitu. Nah terus karena tahu yang Batan ini kosong, mau gabung jadi mau ikut gitu. Udah gitu doang. Nah itu kira-kira prosesnya gimana? Kakak meminta surat dulu, terus akhirnya melamar, dan bisa ada nggak sih kemungkinan kakak itu ketika udah melamar PKL gak keterima gitu? Kita ngelamar PKL nggak keterima bisa. Oh ini dulu ya, cara-caranya dulu aja ya di awal. Nanti pas di zaman kalian juga dituntun lagi kok sama dosen biasanya. Waktu di kakak tuh pokoknya yang pertama kita cari dulu masing-masing kita mau di mana nih tempatnya. Biasanya ngelis di grup tuh. Karena kan biasanya dikasih jatah tuh kita tuh dibolehin di tempat satu PKL itu 3-5 orang gitu kalau nggak salah. 3 ya pokoknya nggak boleh lebih dari itu. Nah, jadi makanya kita ngelis kan supaya nggak kebanyakan gitu satu tempat orangnya. Misal kamu mau di Pertamina gitu ya kita list berapa orang. Udah terus habis itu kita ngajuin nih ke Bu Ika waktu itu. Bu, saya yang mau PKL di sini orangnya ini. Nanti dibuatin surat kan sama Bu Ika. Terus baru nanti kalau suratnya udah jadi, kita kasih ke perusahaannya atau ke tempat kita mau PKL. Nah, nanti biasanya mereka proses dulu. Itu biasanya agak lama sih memang. Makanya kalau bisa jauh-jauh hari, kalau mau buat surat, apa ya nama istilah suratnya itu ya? Kayak kita tuh mau ngajuin kita tuh PKL di sana. Itu tuh jauh-jauh hari banget. Jangan mau mepet-mepet PKL, kita kan PKL Januari ya. Jangan Desember atau November, kalau bisa Oktober udah bisa diajuin ke perusahaannya. Karena proses di dianya tuh lama di perusahaannya. Nah nanti kalau dia bilang oke, biasanya kita dihubungin di telepon atau email, terus segala macam atau WA. Itu kalau enggak nanti dia juga kabarin, mohon maaf Ananda tidak diterima di PKL di sini, biasanya gitu. Kira-kira ada nggak kemungkinan besar pas kita PKL di tempat itu, kita juga bisa keterima di tempat itu pas kerja gitu Kak? Iya, itu kemungkinan. Sekarang di angkatan kakak tuh ada 2 orang dari tempat PKL-nya tuh udah keterima kerja, bahkan ditawarin kerja. Jadi ya udah. Walaupun Nah itu kenapa mereka bisa kayak gitu Kak? Maksudnya pihak dari perusahaannya ngelihat skill mereka atau gimana gitu? ya biasanya pasti gitu. Ya mungkin ini udah rezekinya juga, kebetulan mungkin di perusahaannya kosong nih di bagian ini. Pas banget ngelihat teman-teman kakak tuh juga wah skillnya bagus gitu, dianalis kan, bisa diandalkan gitu. Ya udah cocok jadi. Walaupun misalkan SKL-nya belum keluar kan, sekarang kan belum ya, masih urus-urus sidang gitu. Iya. Nah pertanyaan terakhir nih Kak. Belum yang terakhir. Dua terakhir. Iya. Nah Kak itu selama Kakak di Ankim boleh diceritain nggak Kak? Gimana sih perjuangan Kakak selama di Ankim sampai sekarang gitu kan, udah PKL, udah sampai dapat IPK yang memuaskan gitu. Apa perjuangannya apa biasa-biasa aja, apa cuma sekedar berjuang atau mati-matian gitu Kak? Boleh diceritain Kak? Ya dibilang berjuang pasti. Apalagi tadi ulang lagi di awal digaris bawahin, aku tuh orangnya sakitan. Nah, dan pas awal masuk ke sini, Kak Ankim juga ya tahu sendiri biasanya bukan 100% kemauan diri sendiri gitu. Itu awal-awal masuk memang berat, harus bergelut dulu kan.
Jadi batin ini juga bergelut, aduh ini ya ampun gimana. Ya udah keburu masuk, udah keburu kejebur, udah basah semuanya, ya udah jangan nanggung-nanggung, gak usah mikir lagi pindah univ misalnya gitu. Perjuangin dulu apa yang ada gitu ya Kak. Iya, udah keburu masuk kan. Pokoknya pas masuk itu perjuangannya mikir dulu yang baik-baik. Apa ya, positive thinking dulu. Oh, di Ankim tuh kita belajar ini banyak gunanya loh di kehidupan, misalnya gitu. Oh, prospek kerja juga banyak. Terus apalagi ya? Biasanya mikir yang positif aja tentang di Ankim. Nah, terus jadi perjuangannya tuh nggak lelah banget. Terus nggak pernah kebayang juga laporan bakal sebanyak itu kan. Terus Aduh, rapor keteteran Kak. juga. Iya, terus kita belajar juga banyak hitungan juga, hafalan juga, perjuangan juga kan itu kan kayak kita yang nggak biasa gitu pas SMA misal, apalagi pas di SMA-nya tuh beda banget metode belajarnya sama di vokasi gitu. Nah itu pasti berat ya, apalagi ya, berjuangnya tuh apalagi pas sakit itu ya ampun, sempet kayak menyerah di tengah-tengah, sempet pasrah serius kayak ya udahlah mau dicutiin, ya udah ini udah sakit gak tahu cara gantinya gimana, sempet tuh mikir gitu, terus berdoa ya Allah ini gimana ya, gimana ya udah alhamdulillah ada jalan keluarnya, yang penting emang niat gitu kayak ya harus bisa nih, harus bisa, kalau udah nggak bisa lagi ya udah mau gimana gitu. Klise banget sih sebenarnya apa ya alasan-alasannya, cuman ya kayak gitu, mungkin tiap orang beda lagi perjuangannya, mungkin ada yang di finansial atau di hubungannya dengan temannya, ada juga gitu. Terus ada yang nggak mudah juga menyerap pelajarannya. Terus apa juga ya? Banyak sih. Terus sampai Tapi kalau IPK. Kenapa? urusan finansial banyak beasiswa kan ya, kayak di vokasi itu Yes. yang kayak ada yang beasiswa apa anak asuh itu ya Kak. Anak Sebenarnya asuh terus kurang cari tahu sih. ya nanti Aku buat kurang adik-adik juga bisa nyari-nyari. Benar, internet banyak kan. Biasanya Iya. bisa tuh ikut. Nah, pertanyaan terakhir nih Kak. Terakhir nih, serius terakhir. Iya, ya nggak apa-apa. Nah kan bukan perjalanan yang mudah ya Kak ya, buat mendapatkan suatu keberhasilan, dan pasti Kakak juga udah ngelewatin semua hal itu dengan hasil yang memuaskan juga tentu. Enggak, Nah siapa boleh, bilang? nah boleh dong Kak kasih kami kesan dan pesan dari Kakak selama di Ankim, dan pesan buat maba yang baru saja akan menjalani perkuliahan ini. Silakan Kak. Oke. Kesan pesan ya, kesan di Ankim ya ya udah ya pokoknya kesan tuh gimana sih cara ceritainnya? Kok nggak tahu sih kesan tuh kayak apa sih? Kayak perasaan Kakak selama di sana gitu. Oh, perasaan ya nano asam manis pahit ya udah gitu ya. Nanti teman-teman juga pasti bakal merasakannya sampai akhir. Yang penting tetap ikhlas gitu loh. Ya mau sepahit-pahitnya, seasam-asamnya, nanti di ujung lega sendiri gitu. Kesannya sih Pesan kayak Kak, gitu. Pesan untuk maba ya. Aduh, sebenarnya ini pesannya juga mungkin klise tapi ya udah disampaikan aja biar apa ya, biar mana tahu termotivasi dari kata-kata kecil ini. Pokoknya ingat perjuangan teman-teman semua udah sampai di Ankim di detik ini juga. Ingat juga orang tua. Pokoknya berusaha terus mikir juga gini, kita ini nggak gimana ya cara bilangnya. Kita tuh bukan di zaman dulu lagi gitu loh. Mungkin pekerjaan itu apa ya namanya? Apa sih namanya? Keketatan untuk masuk kerja itu udah nggak selonggar dulu. Sekarang tuh siapa aja bisa merebut apa ya lapangan pekerjaan gitu, berlomba-lomba. Nah kalian harus jadi orang berkualitas, jangan sampai nanti udah tamat Ankim misal gitu, terus kalian merasa kayak apa ya, kan ada kan yang cuma sekedar lulus aja, paham kan, sekedar lulus tahu-tahu nanti pas udah di akhir kayak nyesel. Nah jangan sampai kayak gitu, dimanfaatkan semuanya sekarang selama masih di Ankim ya, praktikum yang bener-bener lah, cara pakai alat apa kayak
buret, labu takar segala macam, cara buat larutan, terus teori-teorinya itu benar-benar berguna. Kita soalnya pas mau kerja tuh benar-benar jadilah orang berkualitas gitu. Jangan sampai malu-maluin alma mater. Terus ingat juga nih, banyak yang bilang kan, IPK tidak menentukan kesuksesan seseorang. Iya, banyak Iya. banget Kak saya dengar. Iya, itu beberapa sih bisa dibilang ya bisa lah, bisa bener ya. Tapi kalau mau lihat realitas sekarang, ada beberapa juga kalau misalkan IPK aja, IPK rendah aja misal nih, gimana sih rendah? Oh ya, IPK tinggi aja tidak menentukan kesuksesan seseorang, apalagi kalau misalnya kita yang biasa aja. Paham kan? Di situ jangan apa ya? Jangan mengira kalau aku tuh menjatuhkan, bukan gitu. Itu motivasi. Jadi ya usahakan terbaik. Misalkan walaupun udah dapatnya biasa aja IPK-nya, tapi kita udah kerja keras kan nggak apa-apa. Itu udah takdir dari Allah gitu. Nah, tapi kalau misalkan kitanya ya gitu, ngerti ya, paham, setengah-setengah kerjanya terus dapat IPK-nya rendah, terus kita mau hidup enak, nggak, hidup itu keras gitu, nggak semudah itu guys. Harus Belum ada yang sebanding mau, perjuangan sama hasil yang pengen didapetin ya Kak ya. iya, belum lagi teman-teman yang mau lanjut nanti S1. Loh, itu S1 tuh ada batas juga, biasanya IPK tuh administrasi gitu loh, syarat administrasinya. Mau kerja juga gitu. Ya memang nggak menentukan 100%, cuman berusaha aja lah gitu yang terbaik gitu. Jangan remehkan IPK. Iya, jangan remehin. Ya memang sih, ya gimana ya? Iya pokoknya gitu. Nanti pasti ada yang mengira, kok IPK sih? Padahal nggak gitu juga. Tetap skill harus diberi Sama IPK. ini ya, jaringan. Bener. Channel Kak. Nah, mungkin sekian saja dari pertanyaan dari kami. Nah, terima kasih ya Kak udah meluangkan waktunya untuk kami, dan semangat terus Kakak. Semoga sidangnya lancar, semoga hasilnya memuaskan, dan Amin, semoga nanti bisa makasih. diterima di perusahaan ternama dan besar dan gajinya gede. Pokoknya segala macam yang baik-baik buat Kakak. Amin ya Allah. Makasih loh doanya ya, Ihan. Ya. Iya nih. Oke, makasih ya Kak. Dan semangat terus buat adik-adik. Semoga bisa mencontoh Kak Putri ini yang Enggak, sumpah masih banyak yang patut dicontoh. Sumpah serius ini. ya, pokoknya ambil setiap kebaikan dari wawancara yang telah kita lakukan hari ini. Dan terima kasih atas perhatian Kakak dan adik-adik sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih atas pertanyaan-pertanyaannya, Ihan. Adik-adik juga semangat. Iya, Aduh, semangat yang nonton ini. Ya, harus tahu kondisi juga ya sama badan kalian adik-adik. Benar. Ankim tuh keras, tidur aja kurang. Ya minum vitamin, makan yang banyak. Iya, selama kalian punya motivasi tinggi pasti bisa kok di Ankim. Pasti bisa. Nggak ada yang nggak mungkin kok. Iya, bener Kak. Makasih Kakak. Ya, sama-sama.